Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga masih semangat ya, walaupun pandemi saat ini masih semangat untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Juga semua juga masih sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untuk semester sekarang jumpa dengan saya, Linda Nurhan, dosen dari Komunikasi Data ya, yang nanti akan membimbing kalian, memberikan materi, kemudian memberikan latihan, agar kalian lebih memahami apa itu mata kuliah Komunikasi Data. Saya rasa sudah sering mendengar kata komunikasi dan data ini, dan mungkin udah tahu ini pengertiannya ya. Semoga saja. Oke, kita masuk ke materinya. Untuk pertemuan pertama, mungkin pendahuluan dulu ya. Nah, sebenarnya komunikasi itu apa? Komunikasi itu dilakukan dengan melalui suara, kemudian gerak-gerik, lambang, atau gambar. Oke, zaman dulu ya komunikasi sudah ada. Dari zaman sejarah dulu ya, ditandain mungkin bisa dengan asap gitu ya, yang bisa mengepul di sana. Nah, itu menandakan bahwa itu tandanya apa. Nah, itu juga komunikasi walaupun tidak langsung. Nah, nanti ada komunikasi langsung, komunikasi tidak langsung. Yang Ibu harapkan kalian nanti bisa searching ya, bisa googling dari zaman dulu tuh gimana sih orang-orang berkomunikasi hingga saat ini, apa yang bisa dilakukan, apalagi pada saat pandemi sekarang itu komunikasi seperti apa gitu ya. Yang penting tahu dulu bahwa cara komunikasi itu ada melalui suara, gerak-gerik, lambang atau gambar ya. Nah, tujuan teknik dari komunikasi adalah menyampaikan informasi ke tempat tujuan dengan cepat dan tepat. Ya, intinya apa yang dikirim itu nanti yang diharapkan yang diterima tanpa ada loss ya, atau ada missing dari informasi yang dikirim. Nah, ini bagaimana menyampaikannya? Ya, disampaikan dengan secara cepat dan kesalahan yang atau error yang sedikit ya. Jadi itu tujuan dari adanya teknik komunikasi. Next. Nah, sekarang data dan informasi. Nah, banyak yang belum tahu apa sih bedanya data dan informasi, dan kadang terbalik-balik ya. Oke. Kalian sering dengar kata data kan? Ya, itu apa sih pengertian data? Tahu nggak? Oke, data itu adalah suatu gambaran dari kenyataan. Bisa kita bilang konsep atau instruksi, ya. Data itu artinya dia belum diolah. Jadi hanya misalkan Ibu ini adalah dosen. Data Ibu adalah apa? Data Ibu punya NIDN, punya nama, alamat, jenis kelamin, agama, misalkan itu ya. Nah, itu data-data, dan itu masih berupa data. Jika diolah, maka akan berupa sebagai informasi tentang dosen ya. Dosen siapa? Dosen Linda Nurhan. Nah, gitu. Jadi itu data adalah yang masih mentah, masih suatu gambaran, masih suatu konsep ya, yang belum diolah. Oke. Nah, sekarang kalau data udah diolah menjadi apa? Dia akan menjadi informasi. Menjadi informasi yaitu pengertian yang di sini diperuntukkan data itu adalah yang sudah diolah kemudian menjadi informasi. Nah, informasi, oke, jadi informasi adalah data yang sudah diolah ya. Di sini data kan bisa digambarkan atau mewakili secara fisik ya, tetapi dari semuanya itu data dapat didapat dan sebaiknya digunakan untuk menghasilkan informasi. Jadi data tadi yang sudah Ibu contohkan dari data diri Ibu itu akan diolah menjadi informasi. Informasinya adalah data diri dosen Linda Nurhan, seperti itu ya. Jadi perbedaannya data dan informasi adalah data itu hanya berupa konsep, bisa berupa simbol, karakter ya, dan lain-lain ya, cuman berdiri sendiri dia, jadi belum ada di situ yang diproses. Nah, jika sudah diproses atau diolah, maka dia akan menjadi sebuah informasi. Oke, itu perbedaan dari data dan informasi.
Nah, ini adalah blok diagram komunikasi secara sederhana. Di dalam komunikasi data, nanti kalian akan mempelajari ini. Bagaimana sih data itu bisa dikirim, kemudian nanti melewati media apa saja, selanjutnya apa yang terjadi di situ, ya, sehingga data itu bisa diterima di receivernya, ya. Jadi dari sendernya, dari pengirim, nanti diterima oleh receiver itu. Kenapa kok bisa dari kata-kata halo di ujung sana itu bisa diterima halo juga di ujung sini gitu ya. Nah, ini blok diagram sederhana dari komunikasi data. Di situ ada informasi input, kemudian digital input, sinyal pengirimnya, sinyal penerima, data output, dan informasi output. Jadi dari service atau source system itu sistem awal pengirim ya, service, kemudian transmitter pengirimnya, itu akan melewati media transmisi atau transmission system. Selanjutnya akan diterima di destination system atau dari source ke destination itu akan terus diteruskan ya, diterima di destination system oleh receiver dan sampai nanti ke destinationnya atau tujuannya. Nah, di situ nanti kalian banyak menggunakan kayak dari perangkat seperti workstation-nya, modem, ya, lalu pakai public telephone network, contohnya pakai itu, lalu diterima lagi oleh modem, nanti nyampe di server. Nah, dari modem ke modem, nah itu jadi harus ada di situ. Ini sederhananya seperti itu kalau ada dua perangkat yang nanti ingin dikomunikasikan ya, setidaknya ada dua modem di pengirim dan penerima. Modem apa? Ada yang tahu modem? Oke, modem itu modulator dan modulator ya. Nanti kita pelajari apa sih fungsi dari modem. Oke, next lagi. Nah, elemen-elemen kunci model yang merupakan bagian sistem komunikasi. Ada apa aja ya elemennya? Jadi sebuah sistem itu kita bilang komunikasi data dan terhubung, dan memang dia adalah sistem komunikasi jika dia mempunyai pertama adalah source. Source itu ada sumbernya. Pasti ada dong awalnya di mana ya. Lalu harus ada transmitter atau pengirimnya ya. Tadi ada berupa sistem, boleh pakai modem dan sebagainya. Selanjutnya melewati media transmisi. Contohnya adalah ya dari kabel-kabel itu aja udah merupakan media transmisi ya. Nah, nanti diteruskan melalui satelit dan ya jaringan telepon dan sebagainya. Kemudian selanjutnya elemennya adalah receiver. Nggak mungkin ada source-nya, sumbernya, tapi nggak ada penerimanya ya. Jadi receiver harus ada dong. Ini dia penerima. Dia yang menangkap atau menerima sebagai tujuan dari data tadi ya. Data diolah kemudian dikirim jadi informasi dan diterima oleh dia. Kemudian ada juga namanya destination atau tujuan. Nah, menangkap data setelah receiver itu yang menerima tadi ya, destination-nya akan menangkap data itu. Dan dia akan menangkap data yang dihasilkan oleh receiver tadi. Contohnya di sini electronic mail. Apa? Singkatannya email. Oke. Nah, dia simpan di situ. Itu destination. Itu contohnya, nanti kalian bisa baca sendiri macam-macam dari destination ini. Disimpan di cloud juga termasuk destination ya. Ya, tergantung tujuannya nanti data itu mau disimpan di mana. Tadi elemen-elemennya harus ada semua itu, baru kita bilang adalah komunikasi data. Nah, sekarang, oh iya, selain itu harus ada jaringannya ya, harus ada internet. Jika tidak ada internet itu namanya bukan komunikasi data. Itu komunikasi secara sederhana, secara langsung, misalkan dari saya ke kalian langsung berbicara. Komunikasi data. Tapi kalau jika ada jaringan internet, media transmisi dan lain-lain, nah itu berarti komunikasi data ya. Sekarang bentuk komunikasi itu apa aja? Tadi kan sebelumnya kita udah bahas komunikasi dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan gerak-gerik, tadi kan dengan suara dan lain-lain. Nah, bentuk komunikasi apa? Komunikasi secara suara. Contohnya radio atau radio broadcast. Oke, zaman dulu tuh ya pakai orari. Kalau sekarang HT misalkan ya ada jarak dan sebagainya, tetapi pakai bentuk suara. Lalu ada komunikasi radio yang amatir yang dulu ya, kedua arah tadi yang handy talkie.
HT tadi yang Ibu bilang, lalu antar penduduk atau citizen band namanya. Contohnya Rappi dan Intercom. Lalu komunikasi radio panggil, pager. Ada yang tahu pager nggak? Ini zaman dulu banget ini, mungkin kalian masih belum ada atau gimana ini ya. Pager itu, jadi dulu kita hubungin operator ke telepon, operator teleponnya. Kita minta tolong dihubungkan ke pager sekian gitu, nomor sekian. Tolong diberitahu bahwa misalkan kita ketemuan di sini ya, di sini pukul sekian gitu ya. Nah, itu nanti akan sama operator akan dikirimkan ke pager yang bersangkutan. Nah, pager cuma bisa memberikan pesan singkat saja seperti SMS ya, tapi tidak bisa replay. Replaynya ya sama, kita harus punya pager juga. Nanti dia akan telepon ke operatornya, dia yang operator yang meneruskan. Jadi zaman dulu sebelum ada SMS kayak sekarang, WA, WhatsApp dan sebagainya, sekarang udah fleksibel, udah cepat ya, kemudian mudah. Zaman dulu pakai pager kayak gitu. Oke, lalu bentuk telepon seperti biasa ya, pakai telepon dial, handphone gitu. Nah, komunikasi berupa gambar dan berita, contohnya telegraf, ya, bentuknya Morse. Nah, ini dibutuhkan operator penerjemah ya untuk yang telegraf. Lalu berbentuk telex. Telex ini seperti telegraf, dia menggunakan seperti mesin ketik gitu. Zaman dulu mungkin ya ada masih ini. Mungkin sekarang masih ada, cuman ya udah nggak bisa digunakan lagi ya. Lalu berbentuk fax. Ya fax mungkin masih ada, masih bisa digunakan ya. Zaman dulu tuh dihitung per kata gitu ya, fax itu. Jadi makin panjang faxnya, makin banyak kita bayar ya. Cuman ya sekarang ya kita udah punya alat komunikasi yang canggih-canggih semua, yang udah dikasih layanan bagus oleh operator dan sebagainya ya. Berarti kita lebih mudah pakai itu ya dibanding fax ini. Hanya fax ini ya dulu inilah yang tren zaman itu pada zamannya. Lalu siaran televisi. Kalau televisi berupa apa? Berupa gambar bergerak dan video ya. Video dan audio. Sekarang kalian bisa lihat televisi itu berwarna yang bagus ya. Kalau zaman dulu masih black and white ya. Film-film zaman dulu ya masih bisu, masih nggak ada suara, harus pro dubbing dan sebagainya. Kalau sekarang video udah bisa gabung antara gerak dan suara. Jadi video dan audionya udah sinkron. Ya makin kesini perkembangannya makin baik ya. Oke, next. Nah, jadi apa sih komunikasi data itu? Komunikasi adalah pertukaran informasi antara dua peralatan. Tadi yang Ibu bilang ya. Harus ada syaratnya apa? Ada medianya, ada peralatannya, ada internetnya. Itu kita bilang komunikasi data. Jadi pertukaran informasi antara dua peralatan, kita bilang dua dulu ya. Nanti ke depannya banyak gitu. Tapi minimal itu dua peralatan yang datanya dikirim melalui apa? Jaringan umum atau kita bilang public network. Melalui jaringan telepon, telex dan data network ya, saluran pribadi berupa point to point melalui saluran sewa. Jadi komunikasi data itu intinya pertukaran aja. Namanya juga komunikasi antara satu dan lain gitu. Yang dikomunikasikan apa? Adalah data. Nuker-nukerin data, nanti itu diolah menjadi informasi. Oke. Hal-hal dalam sistem komunikasi ya. Yang diperhatikan adalah berita harus dimengerti oleh penerima. Jadi usahakan dia efektif, informasinya jelas ya dan dapat dimengerti. Oke. Lalu yang kedua, karakteristik sistemnya adalah di sini ditentukan atau dibatasi oleh karakteristik dari sumber atau media transmisi dan penerima. Jadi karakteristik penerima kita ini kompatibel nggak? Kadang-kadang ya beda ya. Mungkin yang satu terlalu canggih, yang antara resource-nya sumbernya itu dia canggih, tapi receivernya mungkin lemot atau gimana. Jadi itu juga termasuk dalam karakteristik sistemnya. Itu menentukan dari peralatannya juga. Jadi karakteristiknya apa, termasuk yang atau sudah canggih atau biasa gitu ya. Nah, selanjutnya yang diperhatikan lagi adalah derau. Derau ini apa? Derau ini gangguan. Gangguan bisa terjadi dalam sistem transmisi. Gangguannya itu banyak, beberapa macam ya. Derau ini banyak, termasuk nanti noise namanya. Noise juga gangguan, sama lah dengan derau tadi ini. Misalkan ya dari perangkat yang berdekatan, itu bisa menimbulkan
sinyal baru karena sinyalnya berdekatan, jadi ada sinyal baru, sinyal bawaan, atau missing di tengah-tengah nanti ya, misalkan kata-kata kalian akan menjadi bit-bit biner ya, antara dua aja, ada 1 atau 0. Halo H-nya mungkin menjadi 001110, A-nya menjadi 11000. Nah, semua bit-bit biner ini nanti akan dikirimkan melalui media transmisi. Mungkin pada saat dikirimkannya ada yang lost bitnya, mungkin ada yang 110 berubah menjadi 10000. Nah, itu ada yang lost ya, sehingga di situ ada draw, di situ ada gangguan di situ. Nah, nanti ada caranya untuk memperbaiki itu, memfixnya. Kalau bisa diperbaiki, nanti dia akan perbaiki langsung. Kalau tidak, dia akan meminta reply, jadi dikirim ulang gitu. Jadi data ini mungkin kalian cuma tahu bahwa di sini ngomong halo, di sini langsung nyampe halo ya, secepat itu. Padahal si halo tadi dia melewati berbagai macam proses dia, dari perbaikan error, dari missing bitnya dan sebagainya. Kemudian nanti mungkin dia antri dulu karena yang menerimanya masih sibuk, masih busy ya, masih ada yang harus dia terima data dulu, dan terus seperti itu ya. Jadi sebenarnya melewati yang seperti itu. Oke, jadi pengertian dari komunikasi data adalah: pertama, transmisi data elektronik melalui beberapa media, ya. Kemudian dia merupakan penggabungan dari dua teknik dong ya. Teknik telekomunikasi, ya. Telekomunikasi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari titik ke titik lainnya, ya. Atau kita bilang di sini jarak jauh. Lalu di situ ada pengolahan data. Jadi komunikasi data itu gabungan dari dua teknik, yang pertama teknik telekomunikasi dan kedua adalah pengolahan data ya. Jadi segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Oke. Nah, Ibu rasa cukup dulu untuk pendahuluan ini. Jika nanti ada yang kalian tanyakan, tolong nanti bisa diskusi, boleh di grup WhatsApp kita atau boleh di komentar Edmodo ya. Ibu rasa cukup dulu, enough for the first time we meet untuk pertemuan pertama. Nanti next kita masih lanjut di pengantar juga untuk minggu depan. Ya insya Allah kalau bisa pakai menggunakan Edmodo ya. Walaupun daring seperti ini, Ibu rasa kita masih tetap semangat, masih bisa. Walaupun jarak jauh kita nggak bertatap langsung, tapi mudah-mudahan ilmunya bisa tersampaikan ini ya. Oke, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.